Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib masjid besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan, sehingga kita pada malam hari ini dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib masjid besar Taqwa rahimahullah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, terlebih dahulu ulun akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir. An Jabirin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Masalus shalawatil khamsi kama sali nahrin jarin ala babi ahadikum yaghtasilu bihi kulla yawmin khamsa marrat fama baqiya minad das atau kama qala sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim." Yang artinya kurang lebih perumpamaan sholat 5 waktu maka seperti perumpamaan sungai yang ada di hadapan rumah kalian, kata Nabi. Yang di sungai itu kalian mandi 5 kali sehari. Maka apakah ada lagi tertinggal daripada daging atau kotoran-kotoran? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, jadi Nabi memperumpakan atau memisalkan, mengumpamakan sembahyang 5 waktu itu yang kita kerjakan tiap hari seperti sebuah sungai yang ada di hadapan rumah kita atau
atau di belakang rumah kita, lalu kita mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Mandi 5 kali sehari di sungai itu, maka ujar Nabi, ada lagi tinggal kotoran, ada lagi. Jawabannya tentu tidak ada, tentu bersih karena 5 kali sehari mandi. Mafhum mukhalafahnya, amal orang pada sembahyang berarti sungainya ada, mandi ke datang. Sungainya ada di dekat rumah atau di belakang rumah, tapi tidak ada mandi. Kayak apa kira-kira? Sucikah atau kotor? Nah, jawabannya tentu saja orang yang kada mandi itu bau kotor, ya, dibak dengan daki kotorannya kita. Nah, coba bayangkan, misalnya ada sungai itu lalu ada si mandian, atau misalnya mandi sekali aja sehari, nah itu masih ada kotoran yang tinggal lagi di badan kita, ketimbang orang yang mandi 5 kali sehari. Berarti orang yang 5 kali sehari mandi itu badannya suci, tidak ada lagi kotoran-kotoran. Nah, jadi kita ada lagi ya, amal kita anak bersih awak, anda suci, rohani kita harus 5 kali sehari mandi. Itu minimal 5 kali sehari mandi. Itu minimal sudah ya kan. Kadang kalau dikurangi lagi kan, amal kurang, nah berarti kan kada beres kan. Apalagi 5 kali. Misalnya kita sembahyang sunat, ya sunat qobliyah, ba'diyah. Nah, misalnya habis sholat maghrib, misalnya dari kemarin, lalu sholat 6 rakaat, sholat sunat dengan 6 rakaat, itu pahalanya sama dengan ibadah 12 tahun. Selesai sholat maghrib, ya habis wirid, lalu kita sembahyang 6 rakaat. Barangnya sembahyang apa Pak? Sembahyang ba'diyah maghrib misalnya 2 rakaat, ya kan? Sembahyang sunat taubat misalnya 2 rakaat. Sembahyang apa lagi? Ya kan? Sembahyang hajat kan? Sembahyang hadiah kan? 2 rakaatnya apa? 6 rakaat sebelum kita berpandai masalah dunia. Nah, maka itu pahalanya sama dengan orang beribadah 12 tahun. Nah, itu yang mulai kita umur kita panjang, ya kan? Jadi kada salah orang meminta umur panjang. Ya kan, setiap malam Nisfu Sa'ban kita supaya kita dipanjangkan umur. Maksud dipanjangkan umur di situ bukan umurnya yang sudah ditentukan berpanjang, ya kan? Tapi kualitasnya yang bagus. Kalau misalnya orang sudah tua sudah 50 misalnya nikah meninggal, ada yang 60 misalnya, ada yang 63, ada yang 70. Ya orang yang sudah ditentukan misalnya 60 tahun, lalu berdoa minta panjangkan umur, bukan perpanjang tapi 60, bukan, ya kan? Kalau misalnya 60 asalnya lalu panjang 65, kata itu. Tapi yang maksud panjang umur di situ kualitas umurnya itu nambah berkah, isinya padat, ya kan? Kada isinya boring, ya kan? Atau misalnya mulai pagi sampai sore cari dunia
isinya ya, tapi isinya padat dengan ibadah ya, padat dengan macam-macam ibadah sosial, apakah terserah. Pokoknya ibadah itu luas ya, bukan ibadahnya sholat itu bukan, tapi ibadah itu luas, ibadah sosial kan ya, ibadah apakah terserah. Yang penting isinya adalah ibadah. Nah itu maksudnya panjang umur tadi ya, bukan yang perpanjang jadi 60 jadi 70, bukan. Jadi salah orang yang bahwa ya kan, kalau bisa pemerintah panjang umur ya kan, sudah ditentukan umur kita bukan itu, tapi kualitasnya benar ya kan, kualitas umur kita yang berbeda ya kan. Ada yang orang yang umurnya pendek 40-nya umur, tapi kualitasnya isinya luar biasa ya kan. Kayak umur Imam Syafi'i itu kada panjang ya kan, sekitar 50 kada sampai 50 presiden. Kayak Imam Ghazali kada panjang, tapi kualitasnya luar biasa. Sedikit mengarang kitab berapa ratus yang kitab yang digarang sama Imam Syafi'i itu berapa ratus yang mengarang kitab-kitab itu mana murah, kualitasnya itu yang luar biasa. Ada kita yang banyak waktu itu berisi ada kakabuan ya kan, banyak kakabuan isinya. Tadinya jadi di luar daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi dzalali amin. Sunat puasa pada bulan Sya'ban sesudah bulan Haram, artinya bulan Muharram. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Timbul pertanyaan, apa sebabnya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, sedangkan bulan Muharram lebih afdol dari bulan Sya'ban? Jawabnya, mungkin karena beliau pada bulan itu banyak menghadapi uzur yang menyebabkan beliau tidak dapat berpuasa di bulan Muharram, atau diperkirakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum mengetahui tentang kelebihan bulan Muharram terkecuali pada akhir hayatnya. Itu kemungkinannya. Nah, kemudian makruh berpuasa khusus pada hari Jumat. Makruh berpuasa khusus pada hari Jumat, terkecuali kalau berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Nah, jadi kalau berpuasa di bulan di hari Jumat itu hukumnya makruh. Nah, terkecuali diganteng, ya kan? Misalnya Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nah, itu makruhnya. Kamis Jumat misalnya atau Jumat dengan Sabtu. Karena Nabi SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Artinya, jangan salah seorang kamu berpuasa pada hari Jumat, terkecuali ia berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dari Muslim dari Abu Hurairah.
Hari Jumat adalah hari raya seperti yang diterangkan di dalam hadis dan diperintahkan berbuka pada hari itu agar kuat melaksanakan ibadah yang diperintah pada hari itu. Hal ini yang diucapkan Bilal, anna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Bahasa apa? Anna yawmal jum'ati, sesungguhnya hari Jumat itu sayyidul ayyam, penghulunya hari, wa 'idul muslimin, dan hari rayanya orang Islam. Nanti baca apa dari Bilal Masyiral ya kan, dari bahasa Arab Masyiralnya. Nah, jadi hari Jumat itu adalah hari raya seperti yang diterangkan di dalam hadis. Dan diperintahkan berbuka pada hari itu agar kuat melaksanakan ibadah yang diperintah pada hari itu. Tapi bukan hari raya yang kada boleh, yang haram itu bukan ya kan. Kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu haram hukumnya berpuasa. Itu hari raya jujur karena hari raya apa masyhur ya kan. Itu haram hukumnya. Dan juga makruh berpuasa khusus pada hari Sabtu dan hari Ahad, karena dilarang berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad dikiaskan dengan hari Sabtu, karena hari Sabtu itu adalah hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi, dan hari Ahad yang dimuliakan oleh teman kita Nasrani ya. Karena itu mereka pada hari itu sibuk beribadah dan tidak bekerja, oleh karena itu syarat menghadapi agar berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi kita kada dibolehkan meniru-niru orang lain, ya kan. Kita harus ada prinsip pun kita juga, jadi jangan meniru-niru orang. Tetapi kalau dikumpulkan puasa pada hari Sabtu dengan hari Jumat, atau puasa pada hari Sabtu dengan hari Ahad, atau puasa pada hari Ahad dengan hari Senin, maka tidaklah makruh. Hilang makruhnya apabila digabung dengan yang lain. Misalnya Jumat atau Sabtu dia digabung lain, atau Sabtu sampai Ahad, Sabtu Ahad puasa, atau Ahad Senin puasa. Nah, itu kada hilang makruhnya. Sunat berpuasa dahri, yakni berpuasa terus-menerus selain dari hari raya dan hari tasyrik, bagi yang tidak takut akan mendatangkan mudarat yang akan menimpa dirinya atau akan menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya yang wajib dan yang sunnah. Nah, jadi sunat juga puasa satahunan, ya kan, kecuali hari raya. Ini biasanya yang puasa setahunan itu habis usia dari orang tidak akan sini. Itu tuh puasa setahunan sini, ya kan, yang puasa. Jadi puasa setahunan. Masjid sudah meninggal, ya kan, meninggal saja. Nabi SAW bersabda, "Man shomat dahra duyiqat alaihi jahannam hakada." Artinya barang siapa berpuasa dari puasa setahunan dari, niscaya disempitkan baginya pintu neraka jahanam. Nah, ini pesannya. Khasiat apa fadilahnya ya, puasa setahunan ya. Barang siapa puasa setahunan, niscaya Nabi akan disempitkan baginya pintu neraka jahanam. Artinya
Ada kalau kita masuk ke dalam neraka jahanam karena kita puasa setahunan, ya kan? Kalau nggak ada puasa kan ya mungkin aja kamu masuk. Nah itu ya kan? Karena kita ada puasa setahun, kembalilah puasa setahunan. Jadi neraka jahanam itu pintunya disempitkan, jadi kita nggak masuk ke neraka apa? Kali. Dihalusi pintunya, dihaluskan. Itu dengan jasa orang yang puasa setahunan. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu Rasulullah melipat jarinya yakni disempitkan baginya neraka jahanam sehingga ia tidak dapat masuk ke dalamnya atau tidak diperoleh tempat di dalam neraka. Kada ada wadahnya, misalnya masuk juga kada ada wadahnya kayak apa? Kada ada wadahnya, nggak usah keluar. Nah ini istilahnya orang yang puasa setahunan. Namun kalau dengan mengerjakan puasa tahlil tadi akan memudaratkan dirinya atau tidak dapat melaksanakan tugas kewajibannya, maka makruh berpuasa tahlil setahun tadi seperti yang disertakan oleh Rasulullah SAW. Amun kada dikhawatirkan mudarat, ya, amun kuat ya, amun kada kuat tidak usah. Aku Nabi man somal abad, artinya tidaklah puasa bagi orang yang berpuasa selama-lamanya. Menjaga memudaratkan, ya, membahayakan, itu ada makruh hukumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah bagi orang yang ditakutkan akan ditimpa mudarat atau bahaya bagi kita, bagi dirinya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya. Misalnya puasa terus, kada mau pegawai apa-apa, kada mau usaha di atas tilamnya misalnya kan, kayak apa misalnya? Kada kalau ada kewajiban bahwa usaha itu wajib. Demikianlah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, bahwa hadis ini diperkirakan maksudnya ialah orang yang berpuasa dalam 2 hari raya, ya, dan hari tasyrik, atau sebagian hari tasyrik sedang berpuasa pada hari itu diharamkan. Nah, jadi orang yang puasa setahunan tadi pada hari tasyrik, pada hari raya, kalau boleh puasa juga, ya, pada hari tasyrik, ya, 11, 12, 13, kalau boleh juga haram hukumnya. Sunnah berpuasa berseling hari, ya, umpamanya berpuasa sehari kemudian berbuka sehari. Ini puasanya Nabi Daud. Lebih afdal dari puasa dahri tadi, karena Nabi SAW bersabda yang selang-seling dengan esok puasa, esok buka, esok puasa, esok buka. Ini lebih afdal dari Nabi daripada puasa yang setahunan tadi. Nabi sudah bersabda, afdalus siyam siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Artinya sebaik-baik puasa itu adalah puasa Nabi Daud, sehari berbuka dan sehari berpuasa. Jadi buka sehari, esok puasa, esok buka, esok puasa, sehari-hari selang-seling. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasai dari Abdullah bin Amr. Nah ini yang terlebih afdal ya puasanya Nabi Daud. Nah terafdal ini ujar Nabi daripada puasa yang setahunan tadi, ya, puasa terus.
Kalau seseorang berpuasa seperti puasa Nabi Daud, kemudian berdekatan pada hari berbuka terjadi pada hari yang disunatkan berpuasa, umpamanya hari Senin atau Kamis atau hari putih, apakah lebih afdal baginya tetap berpuasa menurut puasa Nabi Daud atau lebih afdal berpuasa untuk menyesuaikan dengan puasa sunat pada hari itu? Jawabannya, menurut pendapat yang zahir lebih afdal berbuka, namun sebagian ulama mengatakan lebih afdal berpuasa. Akhirnya sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya dan mudah-mudahan telah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, orang tua kita, dan guru-guru kita. Semoga Allah SWT mengabulkan hajat kita, dan akhirat, dan mudah-mudahan SWT memberikan kita kepada husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kegagalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum